kita langsung lihat IPA 4 kita udah sampai apa ya. Terus lama. Sampai apa kemarin ya? Latihan soal apa? Ini terus kok lama? Udah. Latihan soal udah ya? Udah lewat ya? Sekarang ya? Udah lewat. Oke, berarti kita ke sini. Oh, ini udah kemarin rumus ya? Sampai rumus apa? Sampai rumus apa yang sudah? Apa? Rumus yang ini sudah belum? Nah. Oh, udah nih kok. Udah ya, nih ya. Sampai rumus perkalian yang saya suruh kalian baca di rumah atau yang pecahan ya? Saya lupa nih. Perkalian ya? Oke, sampai sini berarti. Terus ada soal ya kan? Yang sampai perkalian silahkan dikerjakan gitu kan? Nah, oke teman-teman, kita lihat nih. Jadi nanti kalau ketemu fungsi, saya bikin deh nih. Tutupan deh. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal kayak gini nih misalnya, sebelah sini ya. Kalau ketemu soal y sama dengan x kuadrat min 3 pangkat berapa ya? 2, 3 deh. Dikali salah adu akar x min 1. Nah, berarti kan teman-teman, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, y sama dengan x kuadrat min 3 berpangkat 3 dikali akar bla bla bla, jangan pernah kalian menurunkan ya udah ini turunin aja nanti dikali ini turunannya gitu ya. Jangan ya. Kenapa? Karena kita punya rumus nih. Ternyata G kali H itu kalau diturunkan nggak langsung G aksen kali H aksen, oke? Kenapa demikian? Kita lihat nih rumusnya. Yang di rumah coba aja ya, kelihatan ya. Suara saya terdengar? Si? This? Oke ya. Perhatikan, kita selalu ke definisi turunan kalau kita mau membuktikan rumus ya, karena rumus itu selalu berasal dari sana gitu ya. Kenapa kita tiba-tiba bisa pakai rumus ini? Ya karena ini terbukti berasal dari definisi turunan gitu ya. Nah, definisi turunan itu kan kalau f aksen x adalah limit dari delta x mendekati 0, di mana fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Ya, ini adalah kecepatan rata-rata. Oke. Kalau kita punya fx adalah gx dikali hx, maka kita tentukan dulu fx plus delta x-nya, yaitu gx plus delta x dikali hx plus delta x juga ya. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sana ya, nih. Ini adalah fx plus delta x dikurangi fx. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti itu, maka kita harus melakukan manipulasi aljabar. Buat apa, Bu? Ya biar kita bisa dipecah lagi supaya nanti muncul gx sendiri, kemudian hx sendiri gitu ya, tujuannya. Jadi kita manipulasi, ini saya munculkan manipulasinya dengan warna yang berbeda itu ya. Karena namanya
manipulasi, maka ini sebenarnya tidak mempengaruhi persamaan sebenarnya. Maka yang satu min, satu plus. Perhatikan di sini. Satu min, yang satu plus. Sebenarnya dia itu nggak berguna sebenarnya. Tapi saat mau menjabarkan rumus itu akan penting gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di bagian yang depan ini. Kita faktorkan yang sama. Siapa yang sama? Yang sama adalah G X plus delta X ya. Nah, inilah yang kok geser. Inilah yang akan kita faktorkan. Nah, perhatikan tuh keluar. Kemudian bagian yang belakang, bagian yang ini juga akan kita faktorkan yang sama, yaitu apa yang sama? Hx ya. Nah, ini Hx kita faktorkan. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah dapat seperti itu, kemudian kita pecah limitnya ya, kita pecah limitnya. Jadi karena ini min, salah, bukan. Yang di sini ya, ini ketutupan deh coretan saya. Plus ya, ini yang dipakai plus. Kita pecah. Nah, jadilah di sini. Terpecah di sini. Setelah itu apa? Nah, perhatikan. Di sini ini karena perkalian kita boleh split. Nah, yang ini juga boleh pisah seperti ini. Nah, itu gunanya manipulasi adalah supaya kita bisa memunculkan definisi turunan yang baru gitu ya. Yaitu di sini nih, perhatikan. Hx plus delta x dikurangi hx dibagi delta x jika dia limit limit delta x mendekati 0, ini merupakan apa? Definisi turunan fungsi apa? Misalnya apa ini? Definisi turunan dari fungsi apa? Hx plus delta x min hx dibagi delta x, di mana delta x limit ke 0, ini adalah turunan dari fungsi apa? Apa? Lihat bentuk fungsinya. Hx plus delta x min hx per delta x. Ya kakak, saya masa pakai mikir. Ini loh H. Oke. Ingat ya? Tahu ya? Tahu? Definisi ini loh, definisi turunan f aksen x itu adalah limit f x plus delta x dikurangi fx dibagi delta x, di mana delta x menuju ke 0. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang ini dalam kurung kecil ya. Dia adalah lim hx plus delta x min hx dibagi delta x. Ya, dia adalah h aksen x dong. Bener ya? Bener ya? Oke. Nah, sekarang yang ini, kurung yang ini. Ini adalah apa? G aksen. Betul sekali. Nah, sekarang saat kalian mengerjakan soal limit sama Bu Sri, ada lim G x plus delta x, di mana delta x mendekati 0. Kalau fungsinya bukan pecahan, gimana cara mengerjakan limitnya? Saat kalian belajar soal limit kemarin, kalau fungsinya bukan pecahan, berarti artinya kalau lim delta x mendekati 0 dari G x plus delta x, gimana caranya? Kan proses pertama mengerjakan soal limit adalah substitusi. Kalau substitusi dapat 0 per 0, faktorin atau kali akan skala gitu kan. Nah, ini bentuknya 0 per 0 enggak? Enggak, berarti substitusi dong. Ya udah, Kak, saya dapat Gx dong. Tahu? Kan delta x-nya mendekati 0, masukin aja 0, ya enggak? Bener ya? Nah, dapat. Kemudian yang ini. Kita dapat lim hx. Kalau delta x mendekati 0, maka dia sama dengan apa?
lim hx lim hx di mana delta x mendekati 0 sama dengan 0. delta x yang mendekati 0. Dia fungsinya adalah hx. Fungsinya itu hx. Kemudian yang disuruh limit ke 0 itu adalah delta x-nya. Hx itu punya delta x nggak? Nggak ada, berarti nggak ada yang diganti. Hx doang. Jadi kayak limit fungsi konstan ya. Hx karena variabel yang mau digerakkan itu adalah delta x bukan x-nya. Oke, paham ya? Karena dia nggak ada delta x, oh aman, dia dianggap sebagai konstan kan? Ya udah, berarti hx sendiri jawabannya. Oke, paham? Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi lim gx plus delta x. Nah, ini perhatikan yang ini. Dia adalah, nah, sama dengan gx ya. Kemudian yang ini adalah h aksen x. Nah, di sini. Kemudian ini adalah yang ini ya. Nah, yang ini adalah g aksen x. Berarti kita dapat rumus turunan baru perkalian jika fx itu berupa perkalian dari fungsi gx dan hx, maka hasil turunannya adalah yang ini ya. Gx dikali turunan hx ditambah hx dikali turunan gx. Maka jangan pernah kalau kalian ketemu soal kayak yang tadi ini, nah ini turunin aja yang fungsi ini kemudian dikali sama turunan ini, nggak boleh ya. Jangan pernah ya, karena ada rumusnya begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke ke rumus yang berikutnya dulu ya. Contohnya nanti ini, perhatikan. Kalau ya udah kita ke soal yang ini. Kalau kalian dapat fungsi belum di apa dulu. Kalau fx-nya seperti ini, berarti yang depan sebagai gx, yang belakang sebagai hx. Bu, boleh nggak kalau saya kali pelangi aja? Boleh ya. Ngapain pakai ribet-ribet kali pelangi aja? Ini yang mana ya? Oh, nggak saya ajarin. Ya udah, ini kali pelangi dulu ya. Nah, silakan dikali pelangi 2x pangkat pangkatnya ditambah ya 8 ya, dan seterusnya kali pelangi baru y aksen sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus. Nah, lupa lagi kan. Ke rumus yang pecahan ya. Rumus yang berikutnya. Nah, ini dia. Kalau kalian dapat fungsi pecahan, kemudian disuruh menurunkan, jangan pernah kalian turunkan pembilangnya sendiri, turunkan penyebutnya sendiri, ya udah selesai. Ya, itu kalau di limit boleh, tapi sekarang kita konteksnya di turunan, jadi nggak ada ya. Kalau ada pecahan nanti ada rumusnya nih, perhatikan, ini adalah rumusnya. Nah, kenapa rumusnya jadi seperti itu? Nah, ini ada pembuktiannya. Sama juga nih, terlebih dahulu kita mencari fx plus delta x. Kenapa? Karena kita selalu membuktikan dengan definisi turunan, gitu kan? Nah, perhatikan nih, definisi turunannya ada di sini. Fx plus delta x-nya adalah g x plus delta x dibagi h x plus delta x. Nah, kemudian kita substitusi ke definisi turunan. Berarti kita dapat g x plus delta x dibagi h x plus delta x dikurangi g x per h x. Kalau dapat pecahan di dalam pecahan, samakan penyebutnya dari pecahan yang pembilang ini ya. Delta x-nya, nah ini perhatikan, seper delta x kita pisah keluar ya, seperti yang dicontoh latihan di pertama ya. Oke, kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya berarti hx dikali hx plus delta x ya, ini penyebutnya. Setelah itu kita memanipulasi lagi aljabaranya, kita manipulasi lagi. Nah, perhatikan nih,
ini. Nah ini nih di pembilang ya, kita munculkan manipulasinya mana ya. Ini manipulasi aljabarnya ada di sini. Ini apa? Kamu ya? Aduh. Udah ya. Nah, tadi nih manipulasi aljabarnya ada di sini. Nggak mau. Mana? Pensilnya mana? Nah ini dia. Manipulasi aljabarnya ada di sana. Kita tambahkan GX dikali HX, yang satu min, yang satu plus. Nah, jadi sebenarnya kita nggak mengubah persamaan ini sama sekali, karena sebenarnya dia 0, cuman saya butuh GX kali HX gitu ya. Maka kita tambahkan di sana. Nah, kemudian perhatikan langkah berikutnya. Karena definisi turunan itu selalu per delta X, maka sekarang yang kita tambahkan manipulasinya tadi, ini pembaginya harus delta X, maka kita tukeran nih. Delta X kita tukar ke sana, HX plus delta X dikali HX itu kita pindahkan ke depan ya. Nah ini perhatikan. Lagi. Mana tadi? Nih. Nah. Sekarang ini sama mirip dengan yang perkalian tadi ya. Kita faktorkan nih. Bagian depan ini kita faktorkan yang sama. Siapa yang sama? HX ya. Berarti HX yang kita tukarkan. Nah ini dia. HX kita faktorkan. Kemudian bagian yang belakang ini yang sama adalah GX. Iya gitu. GX yang kita faktorkan. Nah ini dia. Kemudian plus ini kita pecah ya. Nah perhatikan. Ini limit delta X mendekati 0 dari HX plus delta X. Nah ini sama dengan HX ya. Ini adalah HX. Kemudian yang ini sendiri juga HX. Ini adalah HX. Yang ini HX juga ya. Ini ada HX, ini adalah seperti tadi G aksen kan. Yang ini GX, yang ini adalah H aksen. Nah, maka kenapa tadi turunan dari GX dibagi HX itu adalah HX dikali G aksen X dikurangi GX dikali H aksen X dibagi HX kuadrat ya. Ini kenapa? Karena ada seper HX kali HX gitu kan. Nah, kita perhatikan rumusnya. Mana rumusnya tadi? Nah ini dia. Tuh, ada per HX kuadrat. Oke, jelas ya? Jadi selalu ke sini rumusnya nanti. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya nanti, kalau kalian nanti kita kasih ini, saya bikin soalnya. Nanti kalau kalian dikasih soal Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4 dibagi x min 3. Di aksennya apa? Nah, jangan pernah turunkan pembilang dibagi turunan bawah. Itu nggak boleh ya. Tadi rumusnya apa? HX-nya adalah GX yang atas GX ya. GX itu yang atas 2x kuadrat min 5x plus 4. Cari G aksennya dulu. Apa? 4 ya. 4x min 5. Kemudian HX-nya yang bawah. HX adalah yang X min 3.
Ya. Nah, nggak mau keluar nih. 3 lah. Gimana nih? Pokoknya nggak mau. Tiga ya tadi. Oh mau. HX H aksen X sama dengan 1 ya. Oke. Nah Y aksennya adalah, nah ini ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, kurang ya. Berarti 4 X min 5 dikali X min 3 dikurangi 1 dikali 2X kuadrat min 5X plus 4 dibagi bawah kuadrat ya, X min 3 kuadrat. Nah perhatikan teman-teman, saya biasanya kalau ngafalin rumus ini biar cepat, biar gak keliru, itu gini caranya. Turunan atas dikali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Nah gitu, biar masuknya cepat ya. Kita lihatnya fungsi atas fungsi bawah daripada dx x dx yang gimana ya, kan tukar-tukar ya, mendingan atas bawah aja. Jadi urutan pertama adalah turunan yang atas ya nggak, ini kan atas ya. Nah ini yang atas ini kita turunin, taruh depan sendiri, dikali sama yang bawah dikurangi turunan yang bawah dikali atas dibagi bawah kuadrat gitu. Ya udah tinggal lanjutin ya. Lanjutannya lanjutannya ya aksen sama dengan dikali pelangi ya, berarti apa? 4x kuadrat min 5 ini 3 ya, 12 berapa sen? 12 tambah 5 berapa sen? 11 min 17 X plus 15 ya, min 2X kuadrat plus ya, karena min dikali min ya, 5X. Kalau saya ada yang keliru sambil dicek ya. Yang bawah nggak usah dikuadratin, biarin aja bentuknya seperti itu ya. Yang penting adalah pembilangnya kita urai, kita sederhanakan ya. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, 2x kuadrat min 17 plus 5 min 12 min 12 X, kemudian tinggal 15 min 4 ya, plus 11 ya. Oke, bilang lagi. Oke, per X min 3 kuadrat. Udah selesai ini aja. Gitu? Paham ya? Yang di rumah paham? Jelas, Grace? Anda? Jocelyn? Jelas? Oke. Tak? Jelas? Oke. Ya, kita lanjut ya. Sekarang mana lagi? Oke, kita ke soal ya. Ini 37 50 ya? 40. Satu rumus lagi aja ya. Kita cari rumusnya. Nah ini dia. Rumus yang terakhir ini, rumus yang terakhir. Udah habis nih materi kita. Bentar lagi lawan berarti. Ya, nggak apa-apa, materinya habis nggak apa-apa, nanti latihan soal dulu ya. Oke, rumus yang terakhir ini adalah bentuk komposisi. Jadi
Nanti kalau kalian ketemu soal nih, saya mau review lagi kelas 10 ya nih. Saya mau menunjukkan ini. Kalau misalnya diketahui, ketahui, oke? Diketahui, apa ya? Jangan fx, gx sama hx ya. Gx itu adalah x kuadrat min 5. Kemudian hx adalah 2x min 1 per 2 min x. Oke. Nah, kemudian tentukan turunan dari jangan gini aja. Fx itu adalah G bundaran Hx. Tentukan turunan fungsi f. Fungsi f. Nah, aduh, udah soal kayak gitu gimana caranya nih? Gimana Karolin? Kalau dapat soal kayak gini gimana caranya? Pakai turunan dalamnya, Bu. Gimana? Pakai turunan dalam, pakai turunan HX. Turunan dalam? Maksudnya gimana? G bundaran HX itu gimana maksudnya, Karolin? Yang Itu ini komposisi kan, Bu? komposisi, berarti Fx itu apa? Fx itu sama dengan apa? G aksen HX G aksen dalam kurung HX gimana? G aksen dalam kurung HX dalam kurung HX terus kali turunan dalamnya berarti H aksen X. nah kenapa begini caranya? Kenapa begini? Dari mana Karolin? Maksudnya gimana nih? Karolin. Sebenarnya ini saya waktu itu pernah dipelajarin sama Bu Sri, Bu. Oh gitu, oke. Jadi udah dijelasin tuh ke sini. Jangan Karolin doang yang paham ya. Oke lah. Saya salah nanya orang. Aduh. Oke. Ini teman-teman. Jadi kita sambil mengingat lagi tentang fungsi komposisi ya. Jadi gini, kalau kalian diberi dua fungsi nih, Gx sama Hx. Nah berarti pertama kita ada 3 himpunan. Ini Pak Bobi atau Pak Bobi ya? Siapa? Pak Bobi. Ya, ini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, kalau dari A langsung C, itu adalah G bundaran H. Nah, berarti fungsi G di mana? Fungsi G setelah mana jadinya? Di antara A atau B atau BC fungsi G. Ada dua fungsi nih, G sama H. Fungsi H itu yang gimana? Antara himpunan AB atau BC, kemudian BG yang gimana juga? Yang juga nih. Chris. Ya, Bu. Masih ingat gak kamu nih? Berarti fungsi G itu yang menghubungkan dari himpunan
himpunan A ke B atau B ke C, Grace? Kamu masih ingat gak, Grace? Gak, saya udah nggak inget, Bu. Oke, Andre. Andre? Andre? Kamu masih ingat komposisi, fungsi? Lumayan, Bu. Lumayan, oke. Ini fungsi G, ini kan ada dua fungsi ya, Andre ya. Fungsi G itu yang menghubungkan himpunan A ke B atau B ke C, Andre. Kenapa, Bu? Fungsi G itu yang menghubungkan himpunan A ke B atau yang B ke C. Fungsi G itu yang dari sini oke. Dari A ke B mana? Nah ini, yang ini kan? Atau yang ini, Audrey? Audrey? Apa? Fungsi G yang dari mana? Yang di sekolah? Yang mana? Fungsi G. G itu yang A ke B atau yang B ke C? A ke B. Nah, gini supaya gampang deh gini. Kita ingat transformasi. Komposisi transformasi masih ingat? Kalau ada gini. Ini kan komposisi transformasi ya, misalnya ini matriks transformasi G sama matriks transformasi H. Yang dipakai dulu adalah matriks yang H atau matriks yang G. Yang kepakai duluan buat transformasi. Yang H yang dekat sama domain kan, sama yang di sini juga sama. Oh berarti H itu yang dekat sama X. X itu kan pasti domainnya di himpunan A ya kan? Nah berarti ini H duluan, kemudian G di sana. Oke? Jadi yang ini adalah G dalam kurung HX. Artinya apa? Domain ini harus masuk ke fungsi H dulu, baru masuk ke G. Artinya kalau kita diketahui Fx itu adalah G bundaran H, berarti Fx itu adalah, enggak, saya bisa dilihat. Berarti Fx itu enggak kelihatan. Berarti Fx-nya itu adalah fungsi Hx masuk ke fungsi Gx ya. Aturan komposisi kan? Hx ini masuk ke Gx. Berarti 2x min 1 per 2 min x kuadrat min 5. Oke? Jelas ya? Fungsi Hx ini masuk ke x-nya si G. Nah, kemudian kita suruh menurunkan fungsi ini. Maka caranya adalah gini. Yang pertama kita turunkan adalah fungsi terluarnya. Fungsi luar ini adalah tadi Gx yang Caroline sebutin ini tadi ya. Nah ini kita turunkan fungsi terluarnya dulu, Hx-nya tetap utuh, baru dikali sama turunan yang fungsi di dalam ini gitu. Maka di sini f aksen x-nya adalah kita turunkan yang fungsi luarnya, berarti 2x gitu ya. 2 x-nya tetap Hx kan, per 2 min x, pangkatnya berkurang 1 ya. Turunan min 5 berapa? Oh, gak usah ya kan, karena konstanta. Kemudian dikali sama turunan ini sendiri. Nah, dia kan fungsi pecahan, baru aja ya. Nah, repot lagi nih. Berarti tadi gimana cara hafalin rumus pecahan? Ya ini pangkatnya turunin. Terus x-nya pangkatnya jadi 1 gitu kan ya. Turunan dari 5 0, nggak usah ditulis. Nah sekarang kita mau menurunkan hx-nya. Karena dia fungsi pecahan, maka rumusnya tadi gimana cara ngapalinnya?
turunan atas kali bawah dikurang ya, dikurang turunan bawah min 1 ya, jangan lupa, kali atas dibagi bawah kuadrat. Nah, seperti itu. Tinggal dirapihin ya. Jelas? Oke, kalau udah jelas. Yang di rumah jelas? Tania? Angelo manggung-manggung. Gloria. Daniel? Jelas ya? Oke. Sekarang kita ke soal ya. Mana soalnya? Nah, ini perhatikan. Nih, GX-nya diturunkan dulu ya, kemudian baru dikali turunan HX. Nah, kita buka ke soal. Bentar lagi udah selesai. Istirahat ya? Ganti pelajaran apa? Oh, sastra. Oke. Nah, berarti tambah lagi. Nah, besok pertemuan yang 2 jam kita akan membahas yang seputaran ini. Nah, tambah lagi ya. Berarti di sini nih. Yang ini. Tambah lagi ya. Sampai O. Yang nomor 2 nanti aja dulu. Sampai yang 1 beres dulu ya. Nah, ini pakai ini rumus biasa, dasar bisa. Ini ada pecahan, ada ini berarti rumus yang terakhir tadi ya, komposisi. Ini komposisi. Ini komposisi sama perkalian. Oke, silakan dikerjakan sampai O ya, teman-teman. Oke, mungkin ada kemungkinan akan saya minta kalian ubah di JR, maka jangan ubah dikerjain. Oke. Jadi belajar sama teman boleh. Oke, ini saya tutup ya, teman-teman.